Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat beriman dimanapun Anda berada, orang yang sholatnya khusyuk itu dijamin langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan dimudahkan semua urusan hidupnya termasuk rizkinya. Jadi nanti di akhirat, di surga, rizki tinggal ambil. Kalau sholat Anda benar, rizki itu nggak perlu Anda banyak pikirin, karena sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ikhtiar sedikit saja, rizki datang. Bahkan dari sisi yang tidak Anda duga. Apa dalilnya? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Orang yang meningkatkan takwanya kepada Allah, maka kami mudahkan urusan hidupnya. Setiap persoalannya diberikan jalan keluar. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan kalau dia ingin mendapatkan rizki, bahkan kami kirimkan dari sisi yang tidak terduga. Lain sedang capek-capeknya, rizki Anda datang lagi, nambah lagi. Sahabat Utsman itu Masya Allah kayaknya luar biasa. Tapi yang paling dirindukan olehnya bukan saat ia mendapatkan peningkatan omsetnya, tapi saat ia mendapatkan waktu khusus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sholat. Beliau sholat tahajud sampai khatam Al-Quran. Abdurrahman bin Auf pun demikian. Tamim Ad-Dari juga demikian. Mereka rajin sholat karena tahu sholat itu meningkatkan rizki. Karena tahu kuncinya ada di situ, Allah yang punya rizki. Maka sudah seharusnya saya punya hubungan dekat dengan Allah. Kalau sudah punya hubungan dekat, mau apa aja gampang. Belum minta, udah dikasih. Silakan cek. Kalau Anda punya hubungan baik dengan bos Anda di kantor, sebelum Anda minta, dia udah pikirin tuh. Si bos telepon bendahara, dia udah ngambil gajinya belum? Belum Pak. Tambahkan bonus sekian. Kenapa? Karena dia mengawasi Anda. Allah Maha Tahu dibandingkan dengan bos Anda. Mendekat kepada Allah, semua diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa orang yang bertakwa itu? Kalimat pertama di Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dan ayat 3. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Dijelaskan di ayat ketiganya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Jadi kalau pengen hidupnya mudah, ya nggak mahal, tenaga nggak banyak, hanya perlu tingkatkan takwa. Jikalau hidup Anda masih susah, di kantor aman-aman aja, tapi di rumah tangga bermasalah terus, atau sebaliknya. Padahal gelar Anda tinggi, harta Anda banyak, tapi selalu punya masalah. Bukan Anda kurang hebat, bukan Anda kurang kedudukan, bukan Anda kurang kaya. Anda hanya kurang takwa. Dan yang paling dahsyat, mungkin sholat Anda belum berkualitas. Sholatnya khusyuk. Bahkan jikalau saat sholat dia minta, maka seketika doanya akan dikabulkan. Contoh Al-Quran surat ketiga ayat 38-39. Nabi Zakaria itu punya masalah. Masalahnya pelik. Istrinya divonis menopause. Bahkan mandul. Gak mungkin punya keturunan. Maka apa yang dikerjakan? Secara singkat beliau sholat. Begitu sholat, minta kepada Allah. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Beliau memohon kepada Allah. Memohonnya sambil sholat. Qala Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah.
innaka sami'ud du'a. Ya Allah, mereka katakan, saya nggak mungkin punya keturunan. Sekarang saya ingin katakan, ya Allah, saya hanya minta darimu saja. Saya nggak akan dengarkan mereka. Ya Allah, Engkau maha pendengar doa saya. Kalau kepada yang maha mendengar saja tidak terkabulkan, kepada siapa lagi saya mesti minta? Lalu apa yang terjadi? Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusolli fil mihrab. Turunlah malaikat mengabarkan. Sedangkan beliau masih sholat. Belum selesai dalam sholatnya. Annallaha yubashiruka biyahya. Allah kasih kabar gembira. Doa kamu didengar, dikabulkan. Kamu akan punya anak. Namanya langsung dari Allah, yang artinya hidup. Jadi yang mustahil menurut manusia, tidak mustahil bagi Allah, bagi hambanya yang bertakwa. Berbaik nih untuk kita, umat Nabi Muhammad. Sebelum sholat sudah ditunggu oleh Allah mau minta apa. Aku kabulkan sekarang. Hadisnya qudsi. Haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jal qasamtu sholata baini wa baina abdi. Kata Allah, saya bagi dua salat antara aku dengan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Kalau hambaku salatnya benar, aku berikan apapun yang dia minta sekarang juga. Idza qala al-abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Bagian pertama, kalau hambanya benar dalam membaca Al-Fatihahnya dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qala Allahu Azza wa Jal. Dijawab oleh Allah, Hamadani abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala abdi ar-Rahmanir Rahim, qala Allahu Azza wa Jal, Asna alayya abdi, hambaku sedang memujiku. Wa idza qala Maliki yaumiddin, qala Allahu Azza wa Jal, Majaddani abdi, hambaku sedang mengagunganku. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika hambaku berkata, kami sekarang ibadah salat menyembahmu dan kami sekarang punya masalah. Kami hanya minta tolong kepadamu ya Allah. Apa jawabnya? Kata Allah, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku sholatnya benar dan khusyuk, benar bacaannya, betul sholat dari takbir sampai dengan selesainya, sampai ayat ini, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kata Allah, masalah apapun yang dia minta, sekarang juga akan aku kabulkan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Anda benar dalam mengerjakan sholatnya, maka Allah akan jamin langsung Anda akan mendapatkan kesuksesan dan kebahagiaan di semua aktivitas Anda. Maka jika ingin sukses dan bahagia, dekatilah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan simpan dan share video ini agar kita senantiasa jadi insan yang menebar kebaikan pada sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.